Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat. Selamat pagi dan shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Noli Hosea Pelukila, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati PLT Kepala Biro PDJ Bapak Adilino Damu Suarez. Juga yang kami hormati para fasilitator Bapak Frans Budiman Johannes dan Bapak Ilanes Tani, seluruh pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pengirim peserta, dan juga Bapak Ibu pejabat struktural dan pejabat fungsional lingkup BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Bapak Ibu peserta singkatnya hadirin yang kami muliakan. Bapak Ibu, kita patut bersyukur kehadirat Tuhan karena berkat dan perlindungannya sehingga kita semua bisa berkumpul di Aula Forum Perataan pada pagi hari ini untuk mengikuti sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa pemerintah lingkup ASN pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengawali upacara pada pagi hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Syed Amifu. Kepada Bapak silakan. Bapak, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin sesuai keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembahkan kepada anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur terima kasih Tuhan untuk penyertaan firman Bapa menyertai diri kami, sehingga dapat memampukan kami untuk kami mengikuti kegiatan kami mulai dari hari ini sampai dengan hari kiamat. Kami yakin dan yang percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, baik kami sebagai peserta maupun Bapak Ibu sebagai panitia dan materi, serta yang kami semua, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga dapat berakhir dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus dan kita berdoa. Terima kasih surga. Amin. Baik, terima kasih Bapak Syed yang telah membawakan doa pembukaan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Shalom, Salve,
Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak PLT Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi NTT, para narasumber, fasilitator, saat ini Pak Yanes yang hadir bersama kita, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional pelingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, singkatnya kita semua, terlebih khusus Bapak Ibu peserta yang hadir saat ini 40 orang untuk mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi PBJ level 1 tahun 2024 tingkat provinsi saat ini. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan panitia bagi kita semua. Sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi PBJ level 1 tahun 2024, saat ini marilah kita dengarkan bersama laporan panitia secara singkat. Latar belakang, PBJP mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Hal ini tentu akan dapat dicapai manakala pengadaan barang jasa telah memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, berdaya saing, adil, dan akuntabel, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Lebih lanjut lagi, pasal 88 huruf D telah menegaskan bahwa PPK, Pemda, Pemilihan, dan pejabat pengadaan wajib memiliki sertifikasi level 1 di bidang PBJP sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Untuk itu, BPSDMD Provinsi NTT bekerja sama dengan LKPP sebagai lembaga pembina dari BPSDMD sebagai LKPP, terus berikhtiar dan berusaha dari tahun ke tahun untuk meningkatkan jumlah ketersediaan ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT yang memiliki keahlian sertifikasi level 1 di bidang PBJP. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga, Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDM pengadaan barang jasa. Yang berikut Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja LKPP dan dokumen pelaksanaan anggaran BPSDMD Provinsi NTT tahun 2024. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai melalui sertifikasi kompetensi PBJP level 1 bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia PBJP yang mengetahui dan memahami Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2000, Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJP dengan baik. Hasil yang diharapkan, peserta dari sertifikasi kompetensi PBJP level 1 ini diharapkan memiliki fungsi dalam pengelolaan PBJP dalam lingkup pemerintah Provinsi NTT. Peserta sertifikasi kompetensi PBJP level 1 ini ada berjumlah 40 orang. Apa kabar dapat kami sampaikan, kami surat permintaan di seluruh perangkat daerah, tentunya prioritas perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang jasa yang volumenya besar dan
yang berpartisipasi dari perangkat daerah cuma berjumlah 18 perangkat daerah. Ini juga nanti menjadi catatan bagi kami BPSDMD untuk ke depan. Sudah beberapa kali dilaksanakan, nanti difokuskan kepada perangkat daerah yang betul-betul membutuhkan ASN yang bersertifikat level 1 ini. Materi lokal, sebentar Bapak Ibu peserta akan menjalani materi lokal. Materi lokal ini harus Bapak Ibu mengikutinya sepanjang hari ini, yang terdiri dari bagaimana Bapak Ibu mengetahui kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara di Provinsi NTT, kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah di Provinsi NTT, dan satu materi yang baru 2 tahun terakhir ini diamanatkan oleh LKPP untuk harus dimasukkan, yaitu anti korupsi. Nanti itu lebih jelas dijelaskan oleh Bapak Kaban pada sambutan nanti bagaimana itu anti korupsi yang berkaitan erat sangat dengan Bapak Ibu ASN yang dipersiapkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi BPJP level 1 ini. Materi setelah materi lokal, Bapak Ibu akan memasuki hari kedua dan ketiga, Selasa dan Rabu, dengan materi inti. Modul-modul sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021 dan disampaikan oleh fasilitator. Ada 6 modul yang Bapak Ibu sudah di-share-kan ke Bapak Ibu. Narasumber Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi NTT, fasilitator PBJP level 1 LKPP yang berada di provinsi, yaitu di sini kami mempunyai fasilitator internal 3 orang, Pak Frans Budi Johannes, Pak Yanis Wani, dan Pak Jansin. Penyelenggara dari kegiatan ini tentunya adalah BPSDMD Provinsi NTT yang mendapat kewenangan dari LKPP RI sebagai lembaga pembina dalam hal pengadaan barang jasa, sertifikasi kompetensi pengadaan barang jasa. Waktu dan tempat pelaksanaan. Sertifikasi kompetensi PBJP level 1 ini dilaksanakan pada sejak hari ini tanggal 19 sampai dengan 23 November 2024 dengan rincian pembukaan saat ini kita sudah mulai pemaparan materi klasikal hari ini, besok dan lusa 19, 20 dan 21. Tanggal 22 Bapak Ibu dalam hari tenang mempersiapkan diri setelah dibekali dengan materi. Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk masuk pada ujian di tanggal 23 hari Jumat nanti. Tempat pelaksanaannya di sini di TUK Mandiri BPSDMD Provinsi NTT. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk mengikuti dari 19 sampai dengan 23 dengan tidak kurang 1 orang pun. Itu yang kami harapkan. Karena yang kami menyampaikan kepada perangkat daerah, mengirimkan orang yang betul-betul mau memberikan diri potensinya untuk mengikuti kegiatan ini untuk menjadi ASN yang berkompeten dalam PBJP level 1. Biaya kegiatan sertifikasi kompetensi PBJ level 1 ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran DPA BPSDMD Provinsi NTT tahun anggaran 2024. Penutup, demikian laporan panitia yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan dengan kerendahan hati kami panitia memohon kesediaan dari Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan arahan sekaligus dengan membuka secara resmi kegiatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua, salam pengadaan, salam terima. Yang terhormat Pak LT Sosial Komisi PT, Bapak Ibu, Pak Kabit, Ibu siswa, Ibu saja ya. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian beserta yang saya hormati. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat ya. Pertama, kesempatan pertama saya mengajak Presiden untuk bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya Bapak Ibu ASN yang hebat pada hari ini kepada berkumpul di sini. Bapak Ibu adalah PNS yang hebat, yang terpilih. Ini bukan main saja, anggap itu suatu kepercayaan pimpinan perangkat daerah terhadap Bapak Ibu sekalian. Rata-rata TPD 100-an orang ya. Tapi pada saat Bapak Ibu kirim 2 atau 3 orang itu baru suatu kepercayaan yang besar. Dan tentu pada saat nama-nama ini dikirim dilaporkan kepada Bapak Sekda dan mendapat persetujuan arahan dari Bapak Sekda, sehingga dari kata lain bahwa Bapak Ibu sekalian ini mendapat persetujuan dari pimpinan daerah. Ini ada banyak teman-teman saya Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Trans ya, dari BPSDM juga ada teman saya yang lain. Bapak Ibu sekalian, begini kita akan mulai sertifikasi kompetensi PPKI. Tadi kita berandai-andai, Bapak Ibu, saya bilang tidak berandai-andai. Sekian yang ikut, sekian harus lulus. Karena orang NTT itu orang hebat, ASN NTT itu ASN hebat. Dia punya kemampuan intelektual yang lebih bagus. Pada saat kita merasa diri kecil, maka kita sudah menurunkan nilai kita dan itu mindset kita menurun, kemungkinan tidak lulus ada. Mulai percaya diri, saya ini bukan main-main karena saya hebat, saya dikirim oleh pimpinan perangkat daerah sebelum saya. Ini suatu harapan besar. Bapak Ibu sekalian akan dilibatkan. Tapi semacam diskusi dan PLT tahu. Setelah lulus sertifikasi, Anda akan dipercaya menjadi PK, Anda bisa jadi PK. Sudah kepercayaan. Sehingga dimulai dari bawah saya mampu. Tidak ada cerita bilang kita 20%, 30%. Kali ini harus lulus 100%. Kemarin saya sudah ketemu Direktur Sertifikasi LKPP dan Kampus. Apa sih iklan ya? Iya. Saya bilang tolong kami lagi defisit ini, banyak yang PPK sudah pensiun. Nanti tanggal 28 kita okupas. Saya bilang kita mulai dari PBJ level 1 ini tolong dibantu. Saya bilang siap. Bapak nanti terkait kemampuan kita punya PNS ini mampu semua ini. Kadang-kadang bikin diri tidak mampu, kadang-kadang terlibat. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi PPK itu pelaku pengadaan hebat. Tidak akan terjadi kemitraan, tidak akan terjadi pengadaan barang jasa pemerintah apabila seorang PPK tidak ada. Banyak yang bilang saya tak jadi PPK, ini bermasalah. Ya, kalau kita mau memasukkan diri kita dalam persoalan. Menjadi pelaku pengadaan, kalau kita bisa berdiri independen, siap. Maka izin ini tidak sesuai aturan, saya siap menolak, maka itu tidak akan jadi persoalan. Karena apa? Pemerintah, negara mengamanatkan kewenangan untuk mengadakan perjanjian kerjasama itu hanya pada pejabat, pada pelaku pengadaan. Itu kira-kira ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian sadar bahwa posisi ini sangat penting dan kita membutuhkan Bapak Ibu untuk apa? Yang berikut, kegiatan sertifikasi ini dilaksanakan. Saya berharap ini dilaksanakan secara baik ya. Tanggal Ibu Kabit tanggal berapa dari apa LKPP datang? Jadi 28 Bapak. Kalau yang di sini ujian ini tanggal 26. Itu langsung tutup ya. 21. Ya, dipersiapkan tutupnya secara baik, sehingga mudah-mudahan tidak ada masalah. Kendala internet dikondisikan secara baik supaya baca.
Bapak Ibu belajar ya, tidak ada yang sulit. Saya mau sampaikan satu hal, rumus untuk lulus dalam satu kegiatan uji kompetensi sertifikasi bagi PBJ ini yang satu. Kalau orang hatinya bersih pasti dia lulus. Tidak ada yang rumit, kan ini perpres dibaca hafal. Tapi pada saat kita berbenturan antara apa yang dituangkan dalam perpres dan apa yang ada dalam hati kita, maka di situ kita tidak mengerti. Sehingga benar-benar diikuti secara baik dan kita benar-benar berpikir bahwa kita akan mampu menghasilkan suatu proses pengadaan barang yang jasa dengan baik. Itu kira-kira yang menjadi catatan, diikuti secara baik. Ada persoalan sebentar, ada materi tentang bagaimana paradigma pengembangan kompetensi saat ini bagi seorang ASN. Kita jangan menunggu diundang oleh Badan Diklat untuk pelatihan. Bapak Ibu bersyukur Anda menjadi pelaku pengadaan sekarang dipercayakan, Anda masuk ke tempat yang sudah berjalan secara baik. Itu LKPP itu sudah menyediakan fasilitas untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu secara baik. Coba masuk ke portalnya. Semua pelatihan dan kemarin disampaikan bahwa tidak ada lagi yang namanya klasikal, blended, semua online. Silakan masuk. Saya sendiri daftar. Saya daftar, saya ikut pelatihan belajar fintech, kan saya tidak mungkin menjadi PPK. Memang otomatis PPK, tapi kami lebih percaya pada PPK yang bersertifikat. Saya menggunakan hak saya sebagai PPK di kemarin, karena memang kita harus sayangkan Eropa ya. Tanggal berapa? Tanggal 29 sedang PPK ini belum sertifikat okupasinya belum, sehingga saya menggunakan untuk hire. Tetapi nanti pada saat proses saya kembalikan kepada PPK sehingga Bapak Ibu sekalian mau belajar PBJ ini sangat mudah. Masuk, bikin akun, belajar, semua pelatihan ada, mulai dari sampai ada, bisa dilihat real sebentar kita belajar. Terus yang berikut menjadi pelaku pengadaan ini satu hal yang penting adalah integritas. Banyak orang pintar tetapi dia integritasnya rendah integritas. Ini tampaknya jujur semua. Ini integritas. Saya berharap ke depan pada saat Anda dipercayakan menjadi pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, jadilah pelaku yang berintegritas. Mari kita cukupkan bawa pulang ke rumah sesuatu yang halal. Ada bawa pulang ke rumah itu sesuatu yang tidak halal itu ada kemungkinan juga jadi penyakit. Dia akan menjadi tikus bagi diri kita sekalian. Yang bersyukur saya sekarang dapat banyak lagi tapi tidak ada dapat. Karena kita melakukan sesuatu tanpa keinginan sehingga menjadi seorang ASN yang berintegritas ini sangat mahal. Saya punya pengalaman siapa saya, tetapi karena integritas. Pasal di mana pun kita bicarakan oleh pimpinan. Ada ibu orang pejabat yang berintegritas. Menunjukkan integritas kita, maka tentu pimpinan akan dapat melihat. Selamat mengikuti ya Bapak Ibu sekalian. Saya harus melanjutkan online dan Melaka. Selamat mengikuti, ikut secara baik buku materi-materi yang ada dan jangan lupa belajar ya. Tetap semangat, sukacita. Jangan stres, karena kalau kita stres maka tentu kita akan menurunkan semangat kita dan itu akan berpengaruh pada ujian ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam. Om Santi 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 Om. Om Budaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala BPSDB yang telah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk di dalam penyematan tanda peserta secara simbolik bagi dua orang peserta terpilih, yaitu Bapak Petrus Katalino Kadimas dan Ibu Lila Tamarbilan. Kami mohon kesediaannya ke depan dan juga kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala BPSDB